Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Siniar Literasi dengan tema Strategi Jadi Pemuncak Antara Ambisi, Konsistensi, dan Kehidupan Kampus. Saya Tirta Aldriana selaku Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di depan kita saat ini sudah ada narasumber yakni selaku pemuncak satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh Kak, kita perkenalkan diri dulu dan sapa teman-teman yang lagi menonton. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Karina Bila, lulusan dari Universitas Riau, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Wah, berarti satu fakultas ya nih Ya, Kak, satu beda fakultas prodi kita nih. aja. Oke, nih Kak, kita langsung aja nih Kak. Apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk menjadi pemuncak satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Oke, yang memotivasi nih. Yang pertama tentu orang tua nih. Orang tua nih dari awal memang udah, "Ayo kamu bisa nih untuk dapat nilai yang memang tertinggi di kampus kamu." Karena memang awalnya sebenarnya nggak ada niatan nih untuk jadi pemuncak. Cuman karena awal-awal itu semester 1 semester 2 kan online ya, zamannya Iya. online. Jadi di situlah bisa nge nilai sebenarnya. Karena kita belajarnya online juga, lebih fleksibel, dan di situ ada miss-miss yang terjadi. Kayak, "Oh, dikit lagi nih, satu angka lagi bisa mencapai 4 sebenarnya." Nah di Wah. situ tuh makin termotivasi, "Oh, semester-semester selanjutnya bisa lebih baik lagi," seperti itu. Oke, berarti mungkin dengan dorongan tersebut kita pasti mempunyai sosok yang menginspirasi nih Kak. Sekiranya siapa yang sosok menginspirasi atau mendukung Kakak dalam perjalanan akademik? Oke, kalau dalam perjalanan akademik tentu banyak ya. Selain orang tua, juga ada teman-teman saya dan juga rekan-rekan dosen saya yang memang Mmm. menginspirasi dan memotivasi saya untuk terus berkembang di kampus. Tidak hanya dalam hal akademik sebenarnya, tapi juga dari hal non akademik. Kalau dari orang tua, almarhum mama saya pernah Mhm. berkata, eee, "Nak, kamu itu harus jadi yang terbaik, kamu harus, mmm" membuktikan kalau misalkan diri kamu bisa. Kalau misalkan akhirnya tidak sesuai sama ekspektasi kamu, ya nggak apa-apa, itu adalah hasil kerja keras kamu. Terus dari teman-teman juga memotivasi, untuk terus berkembang, berusaha, malah dijuluki kalau saya itu orang tersibuk nih di Wah. kampus, karena ada aja kegiatannya di kampus, seperti itu. Kalau dari dosen juga, banyak ya kalau dosen yang menginspirasi, salah satunya ada Ibu Julita. Wah, Ibu Itu salah Julita, satu oke. inspirasi saya di kampus karena beliau banyak memotivasi saya terkait tentang kehidupan kampus, bagaimana ke depannya. Banyak juga beliau untuk mengajak saya mengikuti program-program Mhm. kampus dan lain sebagainya, gitu. Cara belajar seperti apa nih yang Kak Kania terapkan sehingga bisa menjadi pemuncak dan menghasilkan nilai-nilai yang bagus nih, Kak? Oke, kalau cara seperti apa? Sebenarnya nggak ada patokan khusus nih untuk belajar sebenarnya. Ya. Cuman kalau misalkan dari awal saya tuh metodenya pencatatan, metode Mhm. Cornell. Jadi di kelas, saat kita masuk kelas kita manfaatkan waktu untuk catat poin-poin penting. Karena Wah, poin-poin penting yang disampaikan dosen itu beda sama buku. iya benar teman-teman. Nah, jadi pas ujian juga, banyak nih yang keluar dari kata-kata dosen yang Iya, nggak ada di benar. buku. Jadi sistem saya belajar itu di kelas catat aja apa yang keluar dari mulut dosen, poin-poin pentingnya kita catat, terus malam kalau misalkan ada tugas kita kerjakan. Jadi siang, menuju malam itu bisa kita lakukan hal-hal lain. Wah, Nggak keren harus sih. belajar aja terus yang kita lakukan di kampus, karena banyak Benar benar. kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang bisa kita lakukan. Nggak semata-mata kita tidak memprioritaskan kelas, kita tetap fokus utama kita adalah belajar. Tapi kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lain, kita bisa mengasah soft skill kita di luar selain dengan pelajaran akademik di kelas, seperti itu. Oke, mendengar hal tersebut nih Kak, Kakak kan nggak juga fokus di kegiatan akademik saja, juga tergabung dalam organisasi dan juga banyak nih kegiatan-kegiatan yang harus Kakak ikutin atau Kakak kerjakan. Bagaimana nih Kak cara Kakak untuk membagi waktunya? Ada nggak tips untuk teman-teman yang lagi menonton nih Kak? Oke, tipsnya ya, Iya. kalau misalkan ikut-ikut organisasi, nggak cuman organisasi, ikut lomba dan lain Bener. sebagainya juga harus diprioritaskan. Kan kita udah tahu ya jadwal kampus, apalagi awal semester itu padat banget nih jadwalnya. Mhm. Dari Senin sampai Jumat ada aja mata kuliahnya.
tapi kan nggak 24 jam ya kita di Iya, kelas. Nah, kita tuh bisa manage, oh di kelas kita fokus nih belajar, yang benar-benar kita belajar, kita dengerin apa yang dosen sampaikan dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa, mengerjakan hal-hal lain. Misalkan, oh ada jadwal organisasi nih, organisasi nggak tiap hari juga dong. Nah, kita bisa ngatur juga, oh Senin ini kita ada belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Oh 12 siang sampai jam 4 sore kita ke organisasi deh, ada kegiatan di sana. terprioritaskan ya Kak Nah, berarti? Sabtu Minggu juga, oh Sabtu Minggu kan kita libur kuliah nih. Oh ada kegiatan nih di kampus, kita bisa ikutin itu. Karena Keren. ikut organisasi bukan cuman semata-mata ikut-ikut aja. Mhm. Kita juga harus mendapatkan impact dari sana. Banyak kok organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memang untuk menumbuhkan soft skill Iya bener bener banget. kader-kadernya. Jadi nggak harus kamu misalkan punya jabatan di organisasi, kalau kamu nggak punya jabatan, kamu cuma anggota, kamu nggak aktif. No, kita Mhm. juga bisa dapat impact dari sana. Saya juga dulu organisasinya dari awal sebenarnya banyak ya, cuman sampai detik ini saya masih organisasi di Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi sebagai dewan Keren. komisaris. Jadi sampai lulus pun saya masih organisasi nih di kampus. Jadi nggak ada katanya, "Oh kalau misalkan ikut organisasi, ikut lomba di kampus nanti kuliahnya terbengkalai." Mhm. Kalau misalkan kita bisa manage waktu, prestasi juga harus dikejar. Saya juga ikut-ikut prestasi kok, ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Tapi bisa kok kita lakukan. Iya, bener Iya, nih. gitu. Dengan produktif nih Kak, gimana nih bagaimana Kakak, menjaga waktu tanpa kehilangan waktu untuk diri sendiri? Karena kan tadi udah terbagi nih di organisasi, akademik, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu tubuh kita tuh atau diri kita tuh butuh refleksi nih Kak untuk mendapatkan waktu kita sendiri. Itu bagaimana sih Kak caranya? Oke, sebenarnya ada timing-timingnya. Mmm, oke Nah, kalau di timing. awal-awal itu, kan kita masih baru nih, masih misalkan mahasiswa baru, masih banyak waktu kita untuk menyendiri dan Ini mencari, relasi-relasi lainnya di semester 1 dan 2. Banyak kegiatan istirahat kita di sana. Apa yang kita cari? Relasi yang bermanfaat tentu harus kita bangun dari semester 1. Mhm, Kalau misalkan semester 1, semester 2 kita santai-santai aja, bakal susah kita mendapatkan relasi ke benar, semester-semester benar benar. selanjutnya. Makanya kalau misalkan kamu butuh nih waktu untuk santai-santai, luangkan waktu sehari. Misal 1 minggu ada 7 hari. 1 hari kamu memang fokus untuk refreshing, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ya sisanya kamu bisa melakukan hal-hal yang produktif lainnya. Kampus juga harus diprioritaskan, seperti itu. Oke, tapi Kak, bagaimana nih cara Kakak untuk menghadapi stuck ataupun burnout? Oke, burnout. Yang pertama pasti dukungan dari orang tua. Oke, Kita harus lagi-lagi dukungan curhat orang tua ya, ya, Kak? kita harus terbuka dengan orang tua karena memang merekalah yang bisa mengerti kita dan, membimbing kita sebenarnya. Kita harus, terbuka dengan orang tua dan juga teman-teman tentu menjadi support system kita. Mhm. Jadi kita cari relasi teman-teman yang memang membuat kita tuh berkembang, membuat kita tuh mindset-nya terbangun. Jadi jika kita berada di lingkungan-lingkungan orang-orang positif, tentu burnout itu nggak akan terjadi. Karena di saat kita burnout, ada mereka yang benar-benar memberikan kita motivasi untuk, "Oh kamu bisa loh, kamu jangan nge-stuck Benar. di sini. Kalau misalkan kamu berhenti di sini, kamu nggak bakal jadi apa-apa. Mana tahu, besok kamu udah sukses," gitu. Oke. Nih, Kak, di era sekarang ini kan literasi itu sangat penting nih, Kak. Apa nih kaitannya dengan perjalanan akademik Kakak sehingga bisa menjadi pemuncak satu? Seberapa penting gitu literasi di diri Kakak? Oke, kalau ditanya seberapa penting literasi di diri ini, Mhm. penting. Karena literasi itu bisa membuat kita mencapai nilai-nilai akademik terbaik. Betul. Tanpa literasi, apa yang mau kita lakukan? Iya, Kita benar. nggak tahu apa-apa. Makanya literasi itu penting sih kalau misalkan dalam kehidupan perkuliahan ya. Mhm. Kalaupun kita males ya jalan literasi, minimal kita tahu dan kita terapin lah sedikit demi sedikit. Iya. Seperti itu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri kan itu kan war KRS ya, Kak? Ya Nah, benar. ini mungkin teman-teman pada penasaran nih bagaimana caranya Kakak untuk mendapatkan yang katanya dosen rekom di situ? Oke, kan memang ada nih ya war-war KRS, Iya, memang dari bener. semester 1 itu tuh udah dibilang nih sama cutting,
nanti kalian bakal keluar nih, Iya, terus disodorin nih nama-nama dosen. bener Walaupun kita sekali. sebenarnya nggak tahu nih, oh ini jebakan atau enggak Iya, sebenarnya bener. nih, karena nggak tahu. Jadi dari awal tuh udah satu angkatan itu udah stres sendiri. Iya, udah hektik ya Padahal Kak padahal nyari-nyari nggak dosen. kenal juga dosennya siapa. Jadi awal-awal, oh ibu ini nih bagus nih, dia enak nih ngajarnya nih. Karena kan mindset orang beda-beda ya. Iya, bener. Ada yang nyari, oh nilainya gampang. Ada yang nyari, oh memang benar-benar belajar nih di Mhm, sini. Kalau misalkan saya nyari yang memang belajar dan nilainya juga enak. enak. Karena ada beberapa, dosen-dosen yang mungkin, sangat-sangat objektif dan itu lebih baik Iya, justru yang sangat-sangat bener. objektif. Karena kita bisa menilai kapasitas diri kita, oh ternyata kapasitas diri kita sampai di sini. Justru dosen-dosen yang sangat-sangat objektif itu bisa memotivasi kita untuk terus Iya, belajar. sangat Karena kalau benar. misalkan kita cari yang enak-enaknya aja, kita nggak tahu nih kapasitas diri kita sampai mana, gitu sih. Oke, kita kan saat kuliah itu jadwalnya padat ya Kak, antara organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, belum lagi tugas-tugas dari dosen yang katanya dosennya killer ataupun sebagainya nih Kak. Bagaimana cara Kakak untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri nih Kak, dalam hal-hal yang mungkin itu bisa dikatakan adalah penekanan untuk diri Kakak? Oke, kalau dibilang menjaga kesehatan mental, ya janganlah terlalu stres Iya, dalam benar tuh perkuliahan teman-teman. ya. Jangan terlalu diambil pusing lah Iya, bahasanya. Jadi kalau misalkan nih kita memang benar-benar dapat dosen killer nih yang katanya dosen killer. Dosen killer itu kan kalau misalkan di kelas ya biasanya memang mereka benar-benar fokus ngajarin kita. iya, Ya sangat benar. didengerin waktu dosen-dosennya mengajar. Terus tugas-tugas, saya juga pernah kok dapat tugas yang memang catatannya tulis tangan sampai berdouble-double folio Mhm, setiap minggu, tapi tetap dikerjakan, diangsur-angsur. Bukannya harus deadline banget, iya, jangan deadline banget anaknya, karena kalau misalkan kalian dapat dosen-dosen yang memang ngasih tugas banyak, kalau kalian juga deadliners, kalian bakal stres iya, sendiri. Keluar tuh stigma-stigma mahasiswa jadi stres dan lain sebagainya. merasa itu beban ya Merasa Kak? itu beban, padahal bisa diminimalisir Iya gitu. benar, karena kesalahan sendiri juga. Iya. Jadi nih Kak, kebanyakan mahasiswa kan ngerasa bahwa dirinya terlambat, belum berkembang. Apa tips dari Kakak sendiri untuk mahasiswa itu keluar dari zona nyaman dan bangkit ataupun kembali semangat untuk belajar dan menempuh perjalanan akademiknya? Oke, kalau dibilang terlambat nggak ada kata terlambat ya untuk Betul. memulai ya. Kalau misalkan kita yang benar-benar mau, benar-benar ingin untuk berkembang, nggak ada kata terlambat. Misal nih, oh saya udah semester 6 nih, mau apa lagi yang saya lakukan di kampus? Iya, Banyak yang bisa dilakukan di kampus. betul teman-teman. Perlombaan-perlombaan, flyer-flyer yang datang ke kampus itu tiap jam ada, tiap hari ada. Kalau misalkan kamu memang, "Oh saya nggak tahu nih Kak minat dan bakat saya di mana." Ikut Mhm. kegiatan-kegiatan kampus yang memang bisa mendukung keluarnya minat bakat kamu. Misal, kamu ikut kegiatan-kegiatan, "Oh saya mau ikut kegiatan, lomba esai deh." Iya, Banyak kok organisasi-organisasi yang memang, menyediakan mentor-mentor untuk belajar dan lain iya. sebagainya. Jadi kamu bisa tanya, kamu bisa ikut kegiatan-kegiatan itu dengan dimentorin oleh seseorang dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kata terlambat walaupun kamu udah semester akhir. Kamu masih bisa kok ngejar-ngejar perlombaan, ikut-ikut kegiatan dan lain sebagainya. Karena faktor pendorong itu juga dari diri sendiri ya kan Iya Kak, biar kita makin benar. Jadi semangat. memang nggak ada kata terlambat ya untuk Iya, memulai. bener. Nih Kak, mahasiswa kan kebanyakan susah untuk membaca nih Kak, males membaca. Itu tips dari Kakak sebagai mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan sering membaca nih Kak, itu tipsnya apa aja nih Kak? Oke, untuk tipsnya, kalau memang kamu itu males banget membaca, kalau baca itu bisa ngantuk, Iya kan banyak nih bener. kan, mahasiswa yang memang, "Kak, saya kalau baca itu baru satu kata udah ngantuk," gitu. Jadi, kalau misalkan nih kamu memang, malas banget membaca, kamu bisa dengerin, dosen dan baca aja poin-poin pentingnya aja yang dibaca, dipahami. Mmm. Jangan suatu buku dibaca tapi nggak ada yang masuk nih di kepala. Intinya literasi itu kan kita membaca poin-poin pentingnya, yang bisa kita pahami dan kita terapkan, seperti Sangat itu. bener. Oke Kak, apa nih makna sebagai menjadi pemuncak satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di diri Kakak sendiri?
Oke, kalau maknanya untuk diri sendiri bangga ya terhadap diri sendiri. Karena Tentu. perjuangan selama ini, keluh kesahnya, air Mhm. matanya, perjuangannya itu terbayarkan dengan menjadi pemuncak. Tapi banyak nih yang bilang IPK tuh bukan sekedar Iya, angka bener aja. bener, Nah, Kak. untuk kuliah tuh nggak harus mengejar IPK Iya, sebenarnya. Tapi kamu kalau misalkan, jangan ditargetkan, "Oh, saya harus 4 terus nih," nanti kamu iya, stres. Jadi jangan menargetkan sesuatu dengan angka, tapi dengan kemampuan kamu. Lakukan yang terbaik, kalau memang kamu pantas menjadi pemuncak, seperti oke. itu. Satu buku ataupun dosen favorit Kakak selama perkuliahan ataupun sebagai pendamping perjalanan akademik Kakak siapa nih, Kak? Boleh nih di-spill, barangkali mereka nonton nih, Kak, sekarang. Oke, kalau misalkan, dosen ya, di kelas itu sama-sama membuat kita bisa Iya, termotivasi, memberikan kita ilmu, tentu. bermanfaat untuk semuanya dan lain sebagainya. Tadi itu saya spill juga, Iya, Bu kalau Jelita. misalkan dosen saya nih, dosen favorit saya nih selama di kampus itu Bu Jelita. Walaupun ya sebenarnya saya nggak pernah masuk kelas beliau. Saya nggak Mmm, pernah masuk kelas beliau selama saya berkuliah di kampus. jadi Saya gimana kenalnya tuh, Kak? dari mana? Justru dari non-akademik. Oh, Yang justru oke. membawa saya untuk, Keren keren. memotivasi saya untuk, "Oke, kamu bisa di akademik dan non-akademik. Kamu ikut kegiatan-kegiatan sebagai panitia." Saya ketemunya justru di Mmm, kepanitiaan PKKMB oke. tahun 2022. Kebetulan saya dan beliau itu koordinator acara. Nah, Mmm, jadi kami bertemu di sana. Di sanalah saya mulai untuk ikut-ikut perlombaan, terkait perlombaan bisnis, perlombaan esai, dari sana mulainya. Dan oke oke. berkembang-berkembang, bahkan beliau menjadi dosen pembimbing saya pas skripsi, Waduh, seperti keren itu. banget. Kalau buku favorit Kakak apa nih, Kak? Sekiranya yang Kakak pegang sampai saat ini? Oh, kalau buku sih untuk Banyak saat ya? ini, banyak ya. Mhm. Jadi memang kalau misalkan, untuk favorit banget, nggak ada yang, saya favoritin juga. Iya, Cuman ya kita kalau misalkan, membaca, kita baca semuanya yang memang menarik untuk kita, mmm, seperti itu. oke. Apa harapan Kakak untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau yang mungkin ingin menjadi seperti Kakak nih sekarang? Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau, terus semangat dan tidak ada kata terlambat untuk mencapai impian kamu. Kalau misalkan kamu sekarang lagi capek-capeknya, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang pertengahan semester atau mau menuju semester akhir yang lagi sibuk-sibuknya mengejar skripsi, jangan lelah, kalian udah di tahap terakhir untuk menyelesaikan perkuliahan, jangan menyerah di tengah jalan, apalagi di akhir jalan, karena sebentar lagi kalian akan menerima hasil dari perjuangan kalian Iya, itu. bener teman-teman semua. Jadi keren banget ya. Oke Kak, kalau bisa mengulang masa kuliah nih, apa yang pengen Kakak perbaiki ataupun yang Kakak tambah di masa perkuliahan itu, maupun dalam perjalanan akademik ataupun non akademik itu sendiri? Oke, kalau misalkan ingin mengulang masa kuliah, Kakak tentu ingin memperbaiki nilai-nilai yang memang menurut Kakak tidak sempurna. Oke, Sebenarnya nggak ada kata sempurna, tapi kalau misalkan kita bisa ngulang, kenapa tidak? mhm, Terus Kakak juga pengen lebih aktif lagi di kegiatan-kegiatan perlombaan dari semester awal. Karena, kalau misalkan kita udah semangat, ambis banget nih ikut-ikut lomba, akan sayang rasanya kalau kita menyia-nyiakan semester-semester di kampus, seperti itu. benar. Teman-teman mahasiswa lain mungkin bisa ada nih Kak, alibi-alibi yang bilang, "Ah, organisasi itu nggak penting, yang penting itu adalah kuliah mengejar IPK." Nah, itu tanggapan Kakak bagaimana nih, Kak? Oh, Karena kan tanggapan Kakak. keduanya mungkin bisa dikatakan harus balance ya, Kak. Iya, benar. Mhm. Ada nih memang stigma yang, "Untuk apa sih ikut Iya, organisasi? bener. Kuliah aja yang benar." Karena Mhm. tujuan perkuliahan kan memang belajar ya, Iya, memang bener. kuliah. Ya memang itu yang kita prioritaskan sebenarnya. Mhm. Tapi jangan terlalu fokus ke sana. Dalam artian, kita juga harus mengejar hal-hal di luar itu. Kita bisa mendapatkan soft skill terkait tentang leadership, tentang manajemen waktu, dengan mengikuti kegiatan lain selain kegiatan akademik. Jadi Mhm. organisasi itu penting.
organisasi, akan terasa impact-nya di diri kita kalau kita benar-benar menjalankan organisasi tersebut dan kita bisa masuk ke organisasi yang lingkungannya memang positif. Kita Mhm. akan merasakan tuh perbedaannya dari diri kita. Jadi kalau misalkan masih ada stigma yang bilang kalau organisasi itu nggak penting, organisasi itu penting. Betul. Organisasi bisa membuat kita jauh lebih baik lagi dalam hal leadership, manajemen waktu, dan akademik juga harus tentu diutamakan seperti itu. Iya benar tuh teman-teman, karena kan kita juga harus balance ya Kak, di antara Iya, keduanya. harus Organisasi, balance. pengalaman lainnya, dan juga IPK kita harus bisa dikatakan konsisten nih Ya Kak. benar, jangan gara-gara ikut terlalu aktif di Iya organisasi, bener, kuliahnya ditinggalkan sehingga betul. nilainya menurun, itu yang Mhm. salah. Kita harus balance nih, oh kita ikut kegiatan organisasi tapi kita jangan lupain kegiatan Iya, kelas juga gitu. karena kebanyakan mungkin ya Kak, dengan ikutnya organisasi, oh kuliahnya ditinggal dulu aja deh, karena Nah, organisasi fokus itu yang nih, gitu. salah, itu yang membangun stigma sebenarnya, yang membangun stigma kalau, "Ah organisasi ini cuman hanya menjerumuskan aja nih." Iya, No. bener. Juga ada nih Kak, stigma-stigma yang muncul katanya membaca itu juga bisa dikatakan nggak bisa menjadi pemicu kita untuk mendapatkan sesuatu gitu Kak. Karena mereka bilang dengan kita mencari sendiri ataupun berdasarkan dari omongan itu juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu menurut Kakak gimana ya Kak? Karena kan Kalau membaca kan saat ini sangat penting iya. ya teman-teman, apalagi untuk meningkatkan angka literasi kita. Oke, membaca itu penting, apa yang kita dapatkan juga penting. Jadi dua-duanya adalah hal yang penting. Nggak ada yang misalkan kita, oh lebih baik, mendengarkan aja nih nggak perlu baca. Dengan kita literasi, banyak Mhm. kosakata-kosakata baru yang bisa kita Betul. dapatkan. Dengan kita memperbanyak literasi, speech yang kita lakukan, komunikasi Mhm. yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan lebih bernilai karena kita tuh bisa mendapatkan kosakata-kosakata yang lebih baik, kosakata-kosakata baru yang mungkin jarang nih orang pakai. Mhm. Misalkan kita dengan mendengarkan, oh ini bisa nih dengan menggunakan bahasa-bahasa awam. Tapi kan kalau misalkan kita mau lebih terlihat keren ya Iya, istilahnya, kita juga harus memperbanyak literasi, karena betul. dengan literasi kita bisa mendapatkan Sangat penting. kosakata-kosakata baru, benar. Karena membaca juga nggak harus di-stuck di tempat itu aja kan, Iya, Kak. Kita kan bisa membaca di mana aja nih, banyak tempat-tempat. fleksibel ya, fleksibel membaca itu, Betul. jangan terlalu fokus lah, Iya. Karena kan stres sendiri. bisa dibawa enjoy aja kan ya, Iya, bisa dibawa Kak. enjoy, Mmm. mungkin bisa di bawah Iya pohon, bener, di Danau di danau Unri, sambil Unri, ngedate barangkali ya, Kak, membacanya. benar. Oke, Kak. Dengan pencapaian Kakak nih Kak, saat ini semuanya, dan menurut Kakak, apa hal yang paling memotivasi Kakak, yang masih Kakak pegang kata-katanya sampai saat ini? Dan Oke. mungkin ada tokoh inspirasi, entah itu artis, ataupun bisa dibilang dari keluarga terdekat, ataupun lainnya? Oke, kalau misalkan dibilang tokoh inspiratif, banyak ya tokoh Mhm. inspiratif yang bisa dijadikan pedoman motivasi kita. Cuman memang, yang Kakak pegang sejauh ini adalah keinginan Mama untuk Kakak tuh bisa sukses. Eee, Jadi itulah keinginannya selama dia hidup dan, Kakak bisa untuk melanjutkannya, untuk, membuat mereka senang juga, seperti itu. Keren Itulah banget ya motivasi Kak. sejauh ini. Karena memang, motivasi dari orang tua tuh penting ya, Iya sangat penting, motivasi dari orang tua itu penting. Jadi karena kita menjadi pendorong juga ya kan Kak? benar, karena memang semuanya berawal dari rumah. Iya. Mau kemana pun kita pergi, tetap semuanya tuh berawal dari rumah. Betul. Oke, jadi kenapa akhir-akhirnya agak mellow gini ya, Kak? Oke nih, Kak, terakhir mungkin ya, ini boleh nih Kakak sharing ataupun kasih pesan untuk teman-teman yang di rumah, yang mungkin sekiranya mereka lagi pusing nih sama skripsiannya, ataupun pusing lagi perjalanan akademiknya, susah membagi waktu antara organisasi dan kegiatan lainnya. Boleh nih, Kak, kita Oke, sampaikan. untuk teman-teman semua yang ada di rumah, intinya jalani pilihanmu, taklukkan tantanganmu. Kalau kamu udah membuat pilihan untuk kuliah, jalani perkuliahannya dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Jangan ditinggalkan, karena itu sebenarnya pilihan kamu untuk berada di Universitas Riau.
taklukkan tantanganmu. Kalau misalkan kamu banyak nih menerima tantangan-tantangan selama di kampus, seperti, "Oh saya nge-stuck nih tiba-tiba, saya stres," padahal baru semester 1. Iya, Itu adalah tantangan-tantangan kecil yang baru kalian dapatkan di semester-semester awal. Masih banyak kok tantangan lain dan saat kalian bisa menaklukkan itu, kalian akan merasa lega, kalian akan betul. merasa bangga pada diri sendiri, "Oh ternyata saya bisa sampai sampai di titik ini." Seperti itu. Oke, keren banget ya Kak, di hadapan kita ini selaku narasumber yaitu Kak Kania Nabila yang menjadi pemuncak satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perjalanan yang seru, teman-teman bisa dengerin dan bisa ambil motivasi-motivasi yang diberikan oleh Kak Kania Nabila ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini siniar literasi kita episode 9. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen positif, dan juga subscribe. Saya Tirta Aldriana, selaku Duta Perpustakaan Universitas Riau 2025 mengucapkan terima kasih kepada Kak Kania Nabila dan juga teman-teman di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Udah, Kak. Iya.